Bang Nah, Uya, nah, Bang Uya, nah. tolong dong. Ini kita semua nagih nih janjinya nih. Pura-pura amnesia dia. Bang Sunan sudah peringatin Uya Uya Yuya. Oh ya? Jadi apa namanya ya? Betul, jangan sampai mentang-mentang separtai ya dibelain habis-habisan. Harusnya kalau memang ya ada kesalahan, ada yang ketidakcocokan, itu harusnya ya. Harusnya apa namanya? Naik, naik lambe julid. Harusnya ya yang kayak gini-gini ini harus diterapkan ya, diterapkan ditagi-tagi janji-janjinya. Pura-pura Julid, lupa mana dia. julid? Lambe julid multi. Nah, Cuan Halo Bang Cuan Hen. Hen. Halo Kak Marga. Halo Malam semuanya. semua. Halo Ya, Bang Halo Cuan Hen. Susai. Wah, Halo. Ini Kak Aduh, Marga, ini ya istrinya Bang Fly ya? kagak, ini gue make. Allahu Akbar, kaget aku Bang. Ketawa kok. Handphone gue ini buka room satunya. Mau Malam kutolak Bang loh. Fly. Bang Fly mau kutolak harusnya. Aku bilang siapa ini perempuan ini? Gitu kan? Barusan aku lihat lihat yang Komal Mister G itu. Itu dia apa betul-betul apa segala cara dihalalkan itu Ya, gue lihat sampai 900 pemainnya. orang ya nontonnya. Kenapa Bang? Kenapa Bang emang Bang? Aku nggak ngikutin Ngirim kok. opini. Oh ya? Menggiring Kemana? ya Giringnya kemana Bang? ya ya pro-nya ke RG lah. Istilahnya memperbaiki produknya itulah, bawa itu treatment lah segala macem lah gitu. Terus dia mengatakan sudah 1.000 orang saya blok di sini gara-gara ini susah diperbaiki. Pertanyaan gue begini, kalau sudah 1.000 orang yang lu blok, kira-kira lu apa 1.000 orang itu yang bermasalah? Kayaknya lu yang bermasalah. Masalahnya 1.000 orang itu nggak mungkin bermasalah, kan gitu. cair dia. Iya, kita harus menagih tuh janjinya Pak Uya Kuya tuh. Mana? Ini udah rilis Bepom. Katanya mau ini. Deddy Kobuzer mau ngelaporin malah Deddy Kobuzer. Oh ya? Mau ngelaporin siapa Bang? Ya. Jadi katanya ada yang nonton podcastnya apa gimana gitu. Jadi Kobuzer mau ngelaporin SS sama RG gara-gara Oh produk ya? itu yang keluar dari Oh Bepom. ya, ya alhamdulillah kalau udah ada yang speak up begitu ya Bang. Cepat kali kau Beb. Alhamdulillah ya kalau ada begitu kayak seneng banget. Ya iyalah, ya kan? Akhirnya kan. Gini loh, Jadi untuk yang BPOM ya, teman-teman saya sharing ya. Kita ya pabrikan aja barang expired kalau kita tidak lapor Bang Sunan naik Bang ya Sunan. Oh, ada Bang Sunan kok. itu tuh Ya. kena sanksi. Naik Kena Bang sanksi Sunan. dan Yuk. BPOM itu harusnya apa? Pada saat dia sudah cross check tidak ada izin, nah yang bertindak ya BPOM. Nah justru yang pertanyaannya kenapa dia dia diam-diam aja gitu? Karena pabrik-pabrik itu ya barang expired saja tidak dilaporkan kena sanksi loh. Iya, iya Bang. Kita ini juga harus berpikiran nih setengah-setengah juga Bang. Jangan sampai kita ini 100% ke produk terus tapi nanti kita kualitasnya turun untuk menyuarakan Nikita juga kan gitu kan. Pengenku sih buat fans Nikita begitu sih. Karena kan takutnya gitu loh Bang. Banyak penggiringan-penggiringan di belakang gitu kan. Terus Betul. ya kita kan harus berpikir juga di pengadilan besok gimana, chaos lagi nggak gitu kan, gitu. Harusnya sih kalau aparat memperhatikan sih harusnya besok enggak ya, harusnya ya Bang gitu. Bukan malah yang tambah parah gitu loh kondisinya gitu. Bener nggak Bang? Betul itu. Harusnya Iya, sih gini, yang kaitan produk itu apa? Kaitan dari awal NM itu spill produk kan. Nah, itu fakta dari BPOM ternyata produknya jangankan dicek ya bagus atau tidaknya, tidak ada izin tuh udah ilegal. Ilegal betul. banget itu.
Jangankan gitu, kalau kita ya dari luar, kita beli barang, pas masuk ke bandara aja kan ada ketentuannya, pas over aja kan disita. Nah ini jualan langsung, terlepas itu barang dari luar negeri kayak mana, yang jual itu jelas kena sanksi lah, pelanggaran harus paham. Ya, jangan sekarang membelokkan bahwa produknya produk luar negeri, bukan yang punya RG, Ya, tapi kamu yang jual kok. ya salah sendiri dia yang pakai stiker. Nah, BP, BPOM itu tahu aturan-aturannya, undang-undangnya ada itu. Beb, Bang Sunan. Gitu. Ya. Malam Selamat Bang malam, Sunan. Bang. Malam bang. Ya, selamat malam semuanya. Jangan galak-galak lah suaranya Bang, takut aku, rungkat aku ini. Selamat malam Bang Sunan. Ya, saya mendengar barusan, saya sepakat ya. Artinya tidak bisa dia melempar tanggung jawab, itu bukan produk saya. Orang dia yang jual kok, bagaimana sih? Artinya tuh sebenarnya kita harus menuntut pemerintah hadir dalam peristiwa ini. Ya, pemerintah harus hadir untuk melindungi masyarakat terkait dengan kesehatan. Jadi tidak perlu terpecah. Artinya urusan kita terus berjalan, tapi kita minta pemerintah juga turun untuk urusannya skincare yang dinyatakan oleh BP POM itu tidak layak beredar atau tidak terdaftar. Itu aja kok repot sih. Bener nggak? Harusnya bagi tugas saja, pemerintah tuh harus hadir. Ini masalah kesehatan masyarakat. Bang, apalagi udah dirilis sama BP POM kan, Bang? Kan saya juga bersuara di sosmednya BP POM. Ya ini saatnya kalian itulah mengambil tindakan, kan kewenangan kalian. Kalau sampai nggak berani ngambil tindakan, ada apa? Tapi sampai sekarang belum ada tindakan kan bang ya? Enggak, kalau dari fans nih kita ini setiap hari udah mulai komal-komal untuk membagi schedule antara kita hari ini menyuarakan skincare dan Nikita serta yang lain gitu, Bang. Kan semuanya kan keadilan ya, Bang ya. Ya memang mesti ada tim dan berjalannya harus bersamaan. Jadi fokusnya tidak terpecah. Tim A fokusnya di mendesak pemerintah. Tim B, Bang Fahmi CS, fokus di kawal di pengadilan. Kan begitu. Ya, Bang. Saya tuh saya orang hukum udah belasan tahun, cuma baru kali ini saya melihat udahlah kita percaya sama Tuhan aja, jangan percaya sama hukum saat ini. Oh begitu. Terus Bang Sunan, tanggapan Bang Sunan dengan ada anggota DPR kita yang katanya ketika memang barang itu salah, dia mau menutup pabriknya dan dia mau sikat orangnya itu gitu. Dan kita masih tunggu-tunggu itu gitu. Maksudnya Mas Uya Kuya. Iya. Ya coba nanti saya telepon dia ya. Ya coba lah, biar karena kan anggota DPR kan, jadi janji suara kata-kata yang diucapkan dan kelakuannya kan harus sama gitu loh. Jangan mentang-mentang satu partai jadinya begini gitu loh. Betul. Karena kan Bang Uya itu kan emang waktu itu berjanji jika memang terbukti produk si SS ini memang terbukti melanggar, dia sendiri malah yang akan menutup pabriknya kan, ucapannya begitu kan? Ya, saya minggu lalu lah masih ngobrol sama Mas Uya Kuya. Saya bilang, bro, Tuhan menempatkan lu di DPR RI di Komisi Kesehatan. Artinya lu harus bekerja melindungi kesehatan masyarakat. Itu loh. Gue sih masih yakin sama lu ya, bro.
Tuhan Allah nggak salah nempatin lu di situ. Artinya lu harus bekerja buat masyarakat di bidang kesehatan. Itu pesan saya terakhir. Bang, ini teman-teman juga nagih juga Bang. Ini apalagi yang pada komen ini kan Bang, pada nagih janjinya akhirnya kan. Akhirnya rilis juga dari Bepom. Ada berapa produk ya kemarin ini punyanya SS ini. Tapi saya lihat barusan dia masih jualan, masih asik-asik jualan. Sepertinya itu barang yang nggak dilarang kayaknya Bang, kayak Iya, sisa-sisanya betul. gitu. Betul, itu maksudnya kayak seperti nggak ada apa-apa aja walaupun sudah dirilis. Nah, justru kan ini menjadi pertanyaan besar. Betul Bang. Harusnya kalau saya jadi SS, ketika produk saya dirilis, atau katakan dia bilang bukan produk saya, barang dagangan saya dirilis oleh badan instansi pemerintah, saya harusnya panik. Tapi kalau nggak panik, ini justru jadi pertanyaan besar, ada apa? Iya Bang. Ya, Iya. ya harusnya begitu. Iya. Ini logika ya, logika. Terus kita apa ya istilahnya bicara manusiawinya itu harusnya begitu. Tapi barusan saya lihat, bahkan saya sempat berapa kali komen ya, mungkin nggak kebaca kali ya. Dia masih biasa-biasa aja. Tapi nggak apa-apa. Bang Sunan, izin Bang. Nggak apa-apa. Mungkin Bang, ini izin ya, Bang. caranya Tuhan Oh iya. membiarkan orang-orang yang zolim dulu dibiarin, dikasih, diulur, dipur. Itu loh. Ini saya jadi harus ngomong masalah kembali lagi ke Tuhan karena saya sudah tidak percaya hukum. Artinya mungkin saja Tuhan saat ini lagi ngasih orang-orang itu, biarin aja dulu deh. Ntar kalau kena batunya, kalau Tuhan marah. Banyak contoh kok. Banyak contoh yang kelihatannya, kok dia baik-baik saja ya. Tapi begitu Tuhan marah selesai. Udah OTW Bang. Kelihatan Bang, udah OTW semua nih Bang. Ya, kadang hidup itu kita dikasih contoh sih ya. Contoh untuk kita belajar, untuk kita mau jadi kayak dia atau enggak. Itu loh. Saya kebetulan, mungkin teman-teman baru tahu, saya pegang skincare dan pabrik skincare tuh sudah dari tahun 2019 apa 20 gitu. Ya, saya pegang Daviana Skincare, si Melvina. Saya kenal juga dengan MS Glow. Saya pernah juga jadi apa ya? Saya waktu itu di Amerika saya pakai produk-produknya MS Glow, skincare cuci mukanya, terus lalu sunscreennya waktu saya di San Francisco apa. Terus sampai dengan saat ini saya pegang pabrik-pabrik Macron. Artinya dunia persilatan ini saya tahu semua. Saya tahu apa kandungannya yang seperti apa. Saya tahu cara ordernya pengusaha skincare ke pabrik seperti apa. Nah, yang seperti saya sampaikan pada saat itu di press conference awal. Ini tidak bisa dipisahkan antara pengusaha skincare ya dan si pemilik pabrik yang mencetak atau memproduksi produk yang diminta oleh pengusaha skincare. Artinya apa? Pengusaha skincare tidak bisa, tidak boleh melepaskan kesalahan kalau barangnya ada kandungan berbahaya. Loh, bukan saya yang bikin pabrik. Oke? Tapi saya juga bisa ngomong, kalau Anda memang beretikat baik untuk menjaga kesehatan masyarakat, untuk mempercantik kulit wanita Indonesia, apa salahnya sih kalau lo cross check, lo pesen barang nih ke pabrik, pabrik bikin, nyampe balikin lagi nih barang-barangnya ke kantornya pengusaha skincare.
Bisa dong lo random cek 10 biji, masukin lab. Ada kandungan berbahaya nggak? Kalau memang punya etikat baik. Kalau ditemukan kandungan berbahaya, jangan dijual dulu. Komplain, balikin barangnya ke pabrik. Ini yang regulasinya belum ada saya lihat. Sehingga ya untuk memangkas mungkin biaya produksi, untuk segera kejar setoran. Gue pesan pemutih ya, gue pesan anti jerawat, gue pesan sunscreen, dibikinin, nggak taunya pihak pabrik katakan nakal, tapi pihak pengusaha karena ketidakpeduliannya dan tidak mikirin nasib yang beli, dia langsung jual aja, gitu loh. Ini sudah terjadi seperti itu. Kenapa saya bisa ngomong? Saya tahu pengusahanya, saya tahu pabriknya. Saya pernah jadi pengacara pengusahanya, saya pernah jadi pengacara pabriknya, jadi saya tahu. Nah, tapi saya bilang sama mereka, segera benahi diri. Kalau enggak, gue yang akan sikat lo masing-masing. Karena duit lo, berapapun lo bayar gue, berapa miliar pun lo bayar gue, buat gue gak ada artinya ketika lo mencederai, lo merusak kesehatan masyarakat. Gue bilang gitu sama klien-klien gue. Lo gak benahi diri, lo gak musnahkan yang barang-barang yang gak bener, lo yang gue sikat. Saya sudah statement gitu. Nah, sehingga sekarang pabrik itu di bawah pengawasan saya, ya dia bekerja dengan baik, dengan jujur. Mereka mengakui kok memang ada zat-zat yang biar orang cepat putih ya, zatnya walaupun berbahaya ya, tapi biar cepat aja deh. Nyampelah ke pengusaha skincare tidak mencek lagi, langsung aja diadarin. Nah, itulah yang terjadi. Gitu. Assalamualaikum, Bang Sunan. Ya, waalaikumsalam. Apa kabar? Kabarnya baik. Sehat ya. Kurang dari 30 menit waktu saya berkunjung ke Pak Rohman waktu ada Bang Sunan di Bandung, Kang Rohman kasus Subang itu. Gak ketemu juga akhirnya. Pak Rohman kenal kan? Pak Rohman tuh ketua saya. Luar biasa. Baik dia. Lanjutin Bang Sunan. Saya Oke, sepakat. Bang Sunan, kalau boleh saya bertanya tanggapan mengenai hakim yang meninggalkan Nikita saat mau memberikan flash disk itu, bagaimana tanggapan Bang Sunan? Oke. Sekarang sama-sama dulu kita sepakati ya, apa sih yang namanya pengadilan? Pengadilan adalah satu tempat atau satu rumah, satu wadah untuk semua mencari keadilan. Baik itu terdakwa, baik itu si korban. Artinya mereka berdua harus mendapatkan keadilan. Sepakat. Nah, siapa ini yang memimpin? Ya pasti majelis hakim. Gitu loh. Tapi hakim juga harus ingat bahwa mereka adalah kepanjangan tangan dari Tuhan. Memang di ruang sidang haknya full semua di majelis hakim. Dia mau kasih orang bicara, dia mau suruh orang keluar, dia mau tidak mendengarkan, dia pun pribadi mau keluar, itu hak penuh dari hakim, majelis hakim. Cuma seperti yang saya katakan, pengadilan ini kan tempatnya kita semua mencari keadilan. Terdakwa, korban, harusnya punya hak yang sama dalam hal mengajukan alat bukti. Gak usah jauh-jauh. Kemarin saya dampingin Dr. Oki. Walaupun saya duduk ada di sampingnya, siapa yang orang bilang Miss Gosong apa Dugong ya. Saya ada di deretan situ. Saya mengamati, mendengar, mencermati
kesaksian Dr. Oki. Saya melihat Dr. Oki ini kan saksi, bukan terdakwa. Benar. Tapi bagaimana JPU dengan melotot, dengan mengintimidasi, ya terlihat sekali. Saya sampai liatin jaksanya, aduh, kok ini sekali ya? Ini bukan terdakwa loh. Bahkan Dr. Oki sampai mengeluh, Bang Sunan saya kok kayak terdakwa ya. Lalu begitu juga ketika tim kuasa hukumnya Nikita Mirzani, Bang Fahmi CS mau mengajukan misalnya keberatan, mengajukan ini itu, banyak sekali saya lihat yang tidak diperkenankan gitu loh. Ya kita sama-sama tahu lah. Kita sama-sama tahu ruangan pengadilan itu hak full, penuh dari majelis hakim. Tapi kan harusnya, seperti saya bilang, harus bertindak adil. Kalau di sana ngomong 4 kali, di sini ngomong 4 kali juga dong. Kalau terkait dengan mereka meninggalkan tempat, seperti saya bilang, itu haknya mereka. Tapi yang jadi pertanyaan, ada apa sampai harus meninggalkan ruang sidang hanya karena Nikita ngotot satu alat bukti rekaman diputarkan. Dan begitu dibuka persidangan pertama kali kan Nikita ngomong soal ini. Gitu loh. Jadi bukan ujuk-ujuk Nikita di tengah jalannya persidangan Nikita ngomong langsung mengajukan. Di awal dibukanya persidangan Nikita sudah ngomong. Nah inilah yang ya saya nggak ngerti lah. Saya tidak mau menjustifikasi siapapun. Ya semoga saja kita tidak berprasangka yang yang aneh-aneh. Ya biarkan saja ini berjalan. Tuhan yang mengawasi. Nanti kalau emang waktunya tangan Tuhan turun. Udah capek lah. Buat yang lain, siapa yang mau bertanya? Bang Fly atau Bang Chuan Hen Oke, atau Turki? saya ke Bang Sunan aja ya, yang kaitan hukum Bang ya. Kan tadi yang Bang Sunan sampaikan adalah di pengadilan ini ya suka tidak suka kewenangannya ada di hakim ya. Itu ketentuan aturan di kita ya Bang. Yang saya mau tanyakan, ada nggak aturan yang mengkontrol si hakim ini Bang? Ada. Komisi Yudisial. Hadir tidak Bang? Yang kasus sekarang yang jadi sorotan begitu besar Bang? Kalau itu saya nggak bisa jawab. Tapi ya bukan seharusnya juga ya. Tapi kalau kasus yang rame-rame kayak gini sih harusnya itu kayak jaksa-jaksa intel juga turun. Terus untuk yang mengawasi hakimnya juga turun. Harusnya sih begitu ya. Tapi saat ini turun apa enggak kan saya nggak tahu. Saya nggak lihat juga. Dan mereka tidak meng-announce bahwa ada kami loh yang mengawasi persidangan. Kan nggak ada. Jadi saya nggak tahu. Betul Bang. Paling ya Makanya kemarin saya bilang sama Bang Fahmi, Bang, laporkan. Kalau ada hal-hal yang diduga ada sesuatu, laporkan Bang. Gitu. Kayak masalah apapun itu laporkan Bang. Kayak masalah flash disk. Kalau nggak dibuka ya di situ. Kan Bang Fahmi bisa jalan ke Komisi 3 minta RDP. Ada apa? Biar dibuka di sana. Itulah pentingnya, maka saya bilang bagi tugas.
Bang Fahmi fokus di jalannya persidangannya kita. Mungkin teman-teman simpatisan bisa melakukan upaya hukum yang lain di luar. Baik itu berdoa, baik itu bergerak. Karena nih kita saat ini dikeroyok ya memang nih kita harus dapat bantuan keroyokan juga. Nih, izin ada yang typing di bawah nih, Bang Sunan. Minta ditanyakan. Kok coba tanyain, kenapa kok Kak Niki sampai segitunya dikawal? Banyak sekali polisi yang jaga. Oke, kalau ini sebenarnya karena saya berapa kali datang ke persidangan ya sebenarnya tidak seperti itu. Awalnya yang kawal itu cuma satu orang polisi dan ada beberapa jaksa ya. Namun demikian begitu datang rombongan sirkus yang pura-pura pada jadi mafia, bawa orang banyak, bodyguard banyak. Nah lalu disitulah dianggap akan ada terjadi kerusuhan sehingga polisi turun banyak. Gitu. Dan yang Kita ambil positifnya gitu ya Bang Sunan ya. Iya. Kita ambil positifnya. Ya, dan yang saya sayangkan juga kenapa bisa terjadi kericuhan-kericuhan di ruang sidang atau di luar ruang sidang. Nah, kami juga harus mengakui, saya juga berterima kasih sama polisi yang jaga kemarin pada saat Dr. Oki keluar dari ruang persidangan. Ya, dan diserang oleh gerombolan apa tuh namanya, saya nggak tahu ya, gerombolan sirkus, apa gerombolan panda. Tapi kalau dibilang panda tuh di mana-mana semok ya. Tapi ini kayak begeng gitu mah bukan panda kali ya. Itu rame-rame diteriak-teriakin gitu. Ya. Artinya kalau orang sudah berani melakukan itu di ruang yang disebut tempat pencari keadilan, itu sih sudah luar biasa loh. Ya, artinya dia disuruh sama bos atau majikannya atau tidak disuruh sekalipun, ya gimana, saya orang hukum sampai habis kata-kata loh. Bagus kemarin dia tidak meraba fisik saya. Bagus kemarin dia tidak meraba fisik klien saya. Hanya teriak-teriak, rame-rame bergerombol, mencoba mengintimidasi, ya kan? Dengan alasan saya kan bertanya. Bertanya kalau nggak dijawab ya udah. Ngapain terus? Apakah Anda homo? Apakah Anda gitu? Anda gitu? Jujur sih, maksudnya kemarin itu suasana ya jadi tidak nyaman sama orang-orang lain gitu loh. Nah yang saya sayangkan juga bosnya kan pasti tahu kegaduhan ini. Kok nggak ditegur sih babunya? Apa memang disuruh? Ini saya bertanya loh ya. Apa memang disuruh memainkan peran itu? Atau tidak disuruh? Kalau tidak disuruh kan harusnya Pasti disuruh, Bang. big bossnya mohon maaf di media, mohon maaf semuanya. Ini di luar daripada sepengetahuan saya. Mohon maaf kalau babu saya melakukan hal-hal yang tidak pantas di pengadilan. Harusnya begitu kalau memang dia tidak menyuruh. Harusnya. Itu bisa nggak Bang dilaporin Bang? Sangat bisa. Sangat bisa. Karena kan Bang kata-kata dia itu udah langsung ke fisik Dokter Rocky Bang. Saya di situ kan. Ya nggak usah lah Dokter Oki kemarin. Sekarang ini kan dia lagi koar-koar tuh. Barangnya Sunan kecil, gedean barang dia gitu kan. Iya. Iya. Pun omongannya. Dia nantang-nantangin. Mana barang lo? Barang lo kecil. Barangnya si Sunan tuh kecil, barang gue lebih gede. Ini itu ya. Itulah kalau orang nggak pernah sekolah.
Ya gini loh, saya cuman memaksakan otak saya berpikir